Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi studi kita. Jadi pada saat kita mempelajari siklus Brighton, paling mudah yaitu kita langsung belajar melalui diagramnya sebagai berikut. Ya, jadi dari atmosfer masuk kompresor, udara masuk ke buzzer, dicampur bahan bakar, masuk ke turbin, ke atmosfer lagi. Nah, aplikasinya di mana? Aplikasinya adalah pertama, ini salah satu yang bisa kita sering jumpai yaitu di aeroplane, di pesawat. Nah, di pesawat ini ada tiga komponen utama dari gas turbin. Pertama yaitu kompresor, burner ini atau combustor, dan turbin, istilahnya gas turbin. Nah, di depannya ada propeller. Propeller ini digunakan untuk memaksa udara yang ada di luar untuk masuk ke kompresor. Di sini proses ini akan terjadi kenaikan tekanan. Oke, terus ini kalau di aplikasi siklus Brighton yang ada di aeroplane. Nah, berikutnya penerapan uh, di tempat lain yaitu pertama di power plant. Nah, salah satunya di power plant. Jadi power plant. Dari power plant itu bisa menggunakan dua cycle. Pertama siklus Brighton yang disebut gas power cycle yang menggunakan. Kenapa disebut gas power cycle? Karena memang fluida kerja yang digunakan di siklus ini adalah menggunakan udara, lebih bersifat gas. Nah, berikutnya di siklus berikutnya adalah miliknya Rankine, siklus steam power cycle. Kenapa disebut steam power cycle? Karena memang fluida kerja yang ada di cycle ini menggunakan fluida steam, maka disebut steam power cycle. Nah, ini kita akan pelajari di bab berikutnya khusus tentang siklus Rankine atau steam power cycle. Nah, aplikasi di lapangan yang mungkin lebih teman-teman bisa lihat, mungkin bisa ini yaitu di steam power cycle, ini combined cycle terutama. Dia di perusahaan umum listrik negara Gresik ini menggunakan combined cycle. Kenapa disebut combined? Karena di sini ada siklus Brighton, siklusnya gas power cycle, gas turbine. Dan sini ada steam power cycle miliknya Rankine. Nah, ini detailnya seperti ini. Saya coba ambil sebagian data yang digunakan, yang dia unit steam plant tersebut gunakan, yaitu pertama gini. Ini siklus Brighton-nya. Nah, di sini ada kompresor, combustor, dan juga gas turbine. Di sini dapat bisa dibaca. Di sini ada tekanan masuk yaitu 1,021 bar masuk ke kompresor. Kemudian ada compression ratio sebesar 13,1. Kemudian ada data combustor yang dihasilkan, di mana di combustor dihasilkan akibat pemasukan bahan bakar dan pembakaran, akhirnya temperaturnya naik menjadi 1154 derajat Celcius. Nah, berikutnya setelah melewati gas turbin, gas pembakaran tersebut akan keluar dan mencapai suhu 533 derajat Celcius. Cukup tinggi. Nah, ini saya coba teman-teman bisa perhatikan, yaitu salah satu foto dokumentasi yang diberikan, yang di-share oleh alumni saya waktu itu, Mas Muhammad Saiful Bakri, ME. Beliau sudah lulus lama dan sudah bekerja. Beliau pada saat OJT dia mendapat kesempatan untuk mendokumentasikan gas turbin yang ada di Grati. Ya, ini foto dokumentasinya dari gas turbin. Ini ada sudut-sudut blade-nya kompresor, juga sudutnya turbin. Nah, berikutnya kita bisa melanjutkan lagi ke lebih detail. Ini contoh ini ya. Ini contoh satu soal. Coba kita ambil dari soal. Jadi unit turbin gas yang dioperasikan pada suhu lingkungan bertemperatur 27 derajat. Nah, artinya pada saat udara di sekitar
unit turbin itu dioperasikan pada suhu 27 derajat dengan tekanan 90 kPa. Kita bisa membuat konklusi sederhana bahwa berada di lingkungan artinya suhu dan tekanan itu adalah pada titik satu ini. Nah, berikutnya temperatur udara keluar setelah memasuki pemasukan bahan bakar dan mencapai 1147 derajat Celcius. Jadi temperatur udara itu setelah mendapat pemasukan bahan bakar. Setelah mendapatkan bahan bakar artinya dia berada di titik 3. Nah, jadi dari konklusi kita sederhana adalah seperti itu. Nah, berikutnya ada informasi tambahan. Berapa massa udara yang mengalir pada kompresor mencapai 21,6 ton per jam. Artinya dalam 1 jam ini akan ada udara yang mengalir sebesar 21, ini dihisap oleh kompresor besar 21,6 ton per jam. Nah, berikutnya ada informasi tambahan adalah turbin tersebut menggunakan kompresor dengan pressure ratio 13,1. Artinya sisi masuk suction sama sisi discharge, sisi keluarnya, kompresor ini akan bisa menaikkan tekanan 13,1 kali lipat dibanding tekanan masuk. Ini penjelasan tentang apa yang dimaksud pressure ratio. Nah, pada diagram TS diagram gini. Pada TS diagram dari titik 1 ke titik 2 yaitu yang terjadi di kompresor ini, dari titik 1 ke 2 ini, sebenarnya secara termodinamika ada dua macam. Pertama gini. Pada titik 1 ke 2 kalau prosesnya itu isentropik, jadi tidak ada perubahan nilai entropi di udara yang dihisap dan ditekan kompresor, maka mencapai titik 1 ke titik 2 S ini. Nah, ini hanya akan terjadi pada saat kompresor ini memiliki efisiensi 100%. Pada kenyataannya yang terjadi adalah isentropiknya akan terjadi kenaikan. Artinya kompresor tidak akan bisa bekerja 100% efisiensi. Makanya akan ada kenaikan ke entropi ke titik 2. Ini yang titik 2 ini yang disebut titik 2 aktual. Nah, berikutnya pada saat titik 2 udara akan mengalir memasuki combustor. Sehingga bahan bakar dimasukkan, yang terjadi dari kenaikan temperatur dari titik 2 ke titik 3, jadi dari titik 3 mencapai 1147, ini proses 2 ke 3 ini terjadi pada proses isobarik, jadi tekanannya titik 2 ke 3 itu tetap. Nah, dari 3 ke 4 terjadi di gas turbin, proses 3-4. Proses 3-4 ini sama. Jadi gas turbin juga akan memiliki efisiensi. Jadi pada saat dia bekerja, gas turbin memiliki efisiensi 100%, dia proses 3 ke 4 tidak akan terjadi perubahan nilai entropi. Nah, dari 3 ke 4 nilai entropinya akan sama. Ini artinya gas turbin kita akan bekerja 100% efisiensinya. Sedangkan pada kenyataannya akan terjadi kenaikan nilai entropi. Ya, inilah dari 3 ke 4, ini 3 ke 4 ini adalah nilai kerja yang dihasilkan oleh turbin secara aktual. Ini jadi bisa sedikit kita simpulkan bahwa dari proses 1 ke 2 pada saat kita menghitung kerja ideal adalah dari titik 1 ke 2 S. Pada saat kerja aktual dari 1 ke 2 aktual. Nah, efisiensinya artinya kerja yang dibutuhkan oleh kompresor sebenarnya jauh lebih tinggi dibanding kerja ideal yang dibutuhkan. Sedangkan pada gas turbin, kerja ideal yang dihasilkan oleh turbin sebenarnya akan jauh lebih tinggi dibanding kerja aktual yang dihasilkan dari proses aktualnya 3 ke 4 ini. Nah, teman-teman, ini fluida kerja yang kita gunakan di sini adalah udara. Artinya kita menggunakan tabel yang sesuai, yaitu ini
tabel A22 dengan pendekatan ideal gas properties of air, karena ini adalah fluidanya adalah fluida udara. Jadi tabel ini akan kita gunakan. Kenapa? Karena fluida kerja yang digunakan pada siklus ini adalah udara. Di situ teman-teman akan bisa baca nilai temperaturnya ini, tapi dalam satuan Kelvin. Berikutnya nilai entalpinya, ini artinya energi yang dikandung oleh udara itu per satuan kilogramnya, dan ini ada nilai when delta S equal to 0. Artinya ketika delta S artinya selisih entropinya sama dengan 0, artinya prosesnya adalah proses isentropik, akan bisa menggunakan tekanan PR maupun VR di sini. Nilai-nilai di sini bisa kita gunakan. Begini introduction dari saya. Nah, nanti kita akan lanjutkan bagaimana menyelesaikan sebuah kasus yang ada di siklus Brayton dengan perhitungan yang lebih detail. Dengan menggunakan, tentu teman-teman harus menyiapkan tabel ini yang sudah saya masukkan di modul ajar. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu.